Haha, selamat datang lagi di channel Grid Auto dan yes, Accord RS e-HEV yang sekarang memasuki generasi ke-11 di dunia. Accord sekarang ini hadir dalam varian RS untuk pertama kalinya di Indonesia dan juga dia cuma tersedia dalam e-HEV, hybrid e-HEV saja sekarang ya. Nah, kali ini saya mau cerita lebih lanjut seperti apa rasa berkendaranya, seperti apa hybridnya, dan apa aja fiturnya yang ada di Accord RS e-HEV. Ini dia ulasannya. Kita mulai dari tampilannya dulu teman-teman, dan Accord RS e-HEV ini memiliki desain yang sedikit berbeda ya dibandingkan dengan Accord generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya menurut saya tuh kesannya tuh elegan yang agak overstyle. Sementara untuk Accord yang generasi ke-11 in general ya, nggak hanya RS saja, itu memiliki desain yang lebih simple tapi masih mempertahankan kesan elegannya tersebut. Ditambah RS, kesannya jadi sporty. Kita mulai dari depannya dulu teman-teman. Ini grillnya itu besar dan agak menacing ya. Apalagi ditambah dengan lampu depan LED-nya yang tajam gitu ya. Itu kelihatan seperti apa ya? Shark face gitu ya. Kayak kalau dulu ada galon hiu gitu ya. Ini juga mencitrakan seperti muka hiu gitu ya. Jadi kelihatannya tuh lebih garang. Kayak gitu. Kegarangannya desain Accord e-HEV RS ini adalah adanya lip spoiler hitam, itu bagian dari aero kitnya RS teman-teman. Dan gitu kalau misalnya kita lihat ke samping, ini sebelum saya ke detail sampingnya, teman-teman harus lihat ini overhangnya panjang banget. Ini roda, lalu tuh ke depannya jadi panjang banget, jadi emang mobil ini tuh kerasa panjangnya sih. Nah ini ke samping, untuk Accord RS e-HEV ini dapat pelek yang desainnya two-tone seperti ini. Ini mirip Accord Sport yang ada di Amerika ya, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Ini 18 inci, sementara yang di Accord Amerika itu dapat yang 19 inci. Jadi kelihatannya agak kecil gitu peleknya. Cuma dari desain sih bagus ya, apalagi dengan sampingnya yang ada kesan RS-nya itu hitam di batok spion, lalu juga dapat side skirt yang hitam, itu kesannya jadi lebih itu ya, lebih maco gitu. Dan ini desainnya ini sleek banget di bagian sini. Ini dipertahankan dari Accord generasi sebelumnya. Jadi dia lebih apa ya, lebih aerodinamis gitu, atapnya melandai. Udah gitu kita ke belakang teman-teman. Nah ini yang menjadi titik dimana si Accord generasi 11 itu terlihat lebih simple. Lampunya sekarang berdesain yang lebih apa ya, lebih elegan dan lebih one piece gitu ya. Jadi ini jadi satu panel sendiri, ini ada satu panel, dan itu satu panel sendiri. Jadi tergabung lah ya, jadi tergabung ke satu lampu belakang. Nah ini memang ya kalau ngeliat dari belakangnya jauh lebih simple teman-teman. Kira-kira kalau dari desain, saya suka ini dari desain ya. Tapi kalau teman-teman gimana? Apakah prefer yang sekarang atau malah yang sebelumnya? Terus di komen-komen ya. Sekarang kita mau ngelihat bagasinya dulu, tapi sebelum itu ada yang kelupa. Jadi di Accord e-HEV RS itu dapat kayak spoiler kecil ya. Jadi ada aeronya gitulah ya. Jadi lebih aerodinamis. Kayak gitu di atapnya itu dapat shark fin warna hitam juga, dan itu dapat panoramic roof.
Wow, ini mungkin salah satu dari segelintir sedan yang memiliki panoramic roof bawaan dari pabrik. Nah, sekarang kita buka bagasinya dulu teman-teman. Wow, ini bagasinya luas sekali loh. Kalau saya bayangkan nih bisa muat 1 atau 2 tas golf ya. Tapi kalau dari datanya gitu ya, ini kapasitasnya tuh 568 liter, tapi itu belum dengan pelipatan jok yang di tengah. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh ruangan buat bawa barang yang panjang, atau misalnya nggak mau pakai pastur yang sana, itu kan kecil kan, dan mau pakai ruangan yang lebih besar, tinggal tarik, nah baru bisa dilipat gitu. Nah, selain itu di bawah sini dia udah punya, ini ada tire sealer kit dan emergency kit, jadi tidak ada ban serep. Nah, sekarang kita mau masuk ke interiornya dulu. Tapi sebelum itu saya mau bahas seperti apa sih buka kunci Accord RS e-HEV. Dan memang secara konvensional dia punya remote kunci ya. Dia punya kunci atau unlock, atau misalnya hold ini buat buka bagasi ataupun buat remote engine start. Tapi ada cara lain teman-teman, yaitu pakai fitur yang namanya Honda Connect. Nah, Honda Connect ini berupa aplikasi teman-teman. Nah, ini ada door unlock, mungkin tadi sudah ngelihat ya, saya menggunakan aplikasi Honda Connect itu unlock ya. Tapi dia juga punya digital key dan juga fitur remote lainnya yang sangat mempermudah. Sekarang kita lanjut masuk, kita unlock dulu, gampang aja, tinggal pegang di sini lalu kita masuk, gampang kan? Nah, kita mulai dari bagian belakang dulu karena memang Accord itu adalah salah satu sedan yang oke juga sih untuk misalnya teman-teman yang pengen disetirin gitu ya. Nah, di belakang nih, dari segi legroom ini, wah ini memuaskan sekali sih. Masih ini 10 jari nih, 10 jari. Lalu masih ada sekitar tambah 4 jari lagi. Jadi sekitar 14 jari ya ke jok depan. Nah, ini perlu diinfo, saya itu tingginya 165 cm dan jok depan ya itu sudah di set ke ketinggian saya. Dan memang kalau misalnya duduk di sebelah sini itu ya, itu lega itu adalah understatement. Ini lega banget. Wow. Tapi kalau headroom, nah ini karena atapnya agak melandai ya, agak terbatas ya dari segi headroomnya, tapi masih memuaskan. Apalagi dengan adanya panoramic sunroof gitu, jadi kerasa seperti lebih lega ya, terasa seperti diatapkan oleh langit. Nah, kalau misalnya teman-teman bos gitu ya, dan duduknya tuh di sebelah sini nih, di sebelah sisi penumpang, itu ada tombol di samping jok depan yang bisa tuh memajukan dan juga melipat jok depan. Jadi kalau misalnya sampai maksimal gitu ya, wah, lihatlah, lega banget. Ini belum maksimal, tapi wow, ini bisa selonjoran gitu ya. Wow, itu hanya satu amenities yang ada di belakang sini. Ini masih ada beberapa amenities lainnya yang mungkin teman-teman akan enjoy banget. Di tengah, konsol tengah belakang ini ada ventilasi AC yang sayangnya nggak ada kontrolnya ya, jadi kayak cuma ventilasinya aja, bukan kontrol temperaturnya. Di bawahnya itu ada 2 port Type C yang bisa support fast charging untuk ponsel. Udah gitu, di sini udah dapet seat belt 3 titik ya, di ketiga titiknya, tapi di tengahnya itu ada armrest yang bisa dibuka dengan ada cup holdernya. Di pintu ada bottle holder 2, jadi nggak kekurangan minuman lah ya di belakang sini. Udah gitu, kalau dari keselamatan ini udah dapet curtain airbag di bagian belakang. Udah gitu nih, kalau misalnya nggak bisa ngelihat,
Di atasnya itu ada reading light, itu udah LED. Sekarang kita ke depan untuk cek seperti apa sih detail fiturnya. Oke, sekarang kita pindah ke depan teman-teman, dan ini sambutannya aja bahkan dimulai dari saat saya membuka pintu. Kenapa? Karena di sini, di bagian pintunya ini ada ambient lighting. Nah, ambient lightingnya itu sampai ke dashboard juga, ini kelihatan dashboardnya gitu ya, ambient lightingnya. Nah, kalau dibuka, ini ambient lightingnya jadi warna kuning. Jadi kayak lampu yang menandakan kalau ini pintu kebuka nih, gitu. Nah, kalau ditutup, ambient lightingnya berubah nanti. Ini masih kuning ya warnanya, gitu. Dan memang kalau dari segi fitur ini memang banyak banget sih di Accord RS e-HEV ini. Bahkan lebih canggih daripada Honda yang lainnya, gitu. Tapi kalau ngeliat dari desainnya dulu ya, kita ngeliat dari desain interiornya dulu, ini memang mengikuti bahasa desain terbarunya Honda ya. Jadi ada kayak grill-grill aksen yang seperti ini nih, dengan desain yang lurus gitu ya. Itu juga di di CR-V ada, di HR-V ada. Ini masih terikut ke sini. Tapi bedanya adalah si Accord RS e-HEV ini punya banyak sekali sematan teknologi ya. Kita mulai dari sisi pintu lagi ya. Ini ambient lighting udah biru. Di pintu ini ada pengaturan jok memori ya. Jadi joknya itu udah elektris di sisi kiri maupun sisi kanan. Dan ini udah ada pengaturan memorinya. Lalu di sekitar depan saya ini langsung terlihat dia sudah memiliki instrumen digital yang benar-benar full digital. Dan ini informasinya banyak banget ya, nggak cuma dari sistem hybridnya, lalu dari kecepatannya, tapi juga dari ini misalnya navigasi. Kalau kita turunkan satu aja langsung keluar navigasinya teman-teman. Ini navigasinya sudah Google Maps. Jadi di Accord RS e-HEV itu sudah memakai sistem yang Google built-in. Ini head unitnya ini benar-benar kayak HP ya, ada kayak HP Android lah ya. Ada Play Store-nya, ada Google Assistant-nya, ada Google Maps-nya, dan juga dia udah dapat Apple CarPlay dan Android Auto yang sudah istilahnya terkoneksi antara si instrumen digital dengan si head unit. Nah, nggak cuma navigasi, dia ada driver attention warning-nya juga. Dia kalau misalnya teman-teman udah kerasa capek gitu ya, si sistemnya itu akan memberitahu untuk istirahat. Lalu nggak cuma itu, ada peringatan seatbelt, ini udah di instrumen digital. Lalu ada safety supportnya. Yes, ini punya Honda Sensing, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu ada apa lagi nih? Oh ya, ada head-up display. Ini mungkin agak temaram kelihatan di depan sini. Dia punya head-up display yang juga lengkap banget informasinya, bahkan bisa memberitahu kayak Bluetooth atau Apple CarPlay, Android Auto-nya juga. Lalu ada phone-nya juga, siapa yang menelpon. Bahkan dia sudah terkoneksi dengan navigasi. Jadi ada kayak panah gitu ya yang membantu kita untuk menavigasi ketika berkemudi. Apalagi, aduh banyak banget. Yang paling penting adalah si head unitnya ini. Tadi kita udah bahas, dia udah punya Google built-in ya. Dia bisa ditambahin aplikasi macam apapun, dan gitu dia punya Apple CarPlay dan Android Auto. Plus head unit ini juga di-pair dengan satu sistem audio Bose, 12 speaker ya, sistem audio Bose ya, 12 speaker. Lalu dia udah dapat active noise control. Jadi kayak di dalam itu kerasa lebih senyap gitu ya. Dan gitu di bawah sini itu ada namanya experience selection dial. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh shortcut gitu ya, mau nyalain AC ataupun mau memilih auto AC-nya, atau mau memilih pengaturan yang sudah terkustomisasi, itu bisa lewat sini. Dan kalau misalnya dia idle, dia kelihatan seperti jam digital yang seperti analog gitu. Tepat di bawahnya ini ada dua lagi Type-C, USB Type-C, dan di bawahnya itu ada wireless charger. Nah, pindah ke belakang sedikit ke sini nih, di si Accord e-HEV itu udah dapat drive mode, dan drive mode-nya ada 3. Ada Econ, lalu ada normal, dan juga ada sport.
Ini yang saya suka nih, mode sport ya. Eits, ada yang kelupaan. Honda Accord e-HEV RS juga punya yang namanya individual mode. Nah, ini dia memungkinkan teman-teman untuk mengkustomisasi delivery, power, setir, adaptive cruise control, dan juga gauge clusternya di beberapa mode. Misalnya ada yang mode normal, ada yang mode econ, ada yang mode sport gitu ya. Jadi suka-suka teman-teman tuh. Dan milihnya tinggal masukin ke drive mode aja paling atas. Kembali ke ulasannya. Tapi nggak cuma itu teman-teman. Di bawahnya drive mode itu ada namanya mode E. Ini mode E ini ada 3 mode juga. Kalau misalnya kita klik, dia pilih auto atau EV. Jadi bisa di set ke EV mode ya, si hybridnya. Lalu kalau misalnya kita tekan yang lama, dia bisa masuk ke mode charge. Jadi mesinnya nyala, mengisi baterai hingga hampir penuh. Gitu. Ada satu lagi. Jadi baterai Accord e-HEV RS itu nggak cuma diisi lewat charge mode aja teman-teman. Dia punya regenerative system yang bisa diatur lewat pedal shift ini. Nah, kalau kita pencet plus itu sebenarnya mengurangi regeneratif yang kita dapat, dan kalau misalnya kita mencet minus itu justru menambah. Jadi ketika kita polin di minus gitu ya, itu kerasanya wow, bisa ngisi banget sih. Kerasa seperti ngerem. Ya udah ada EPB. Oh iya, tadi saya sebut Honda Sensing ya, dia udah dapat adaptive cruise control di sini, lalu udah dapat collision mitigation braking system, lalu udah dapat road departure mitigation system. Dia juga ada lane following sistemnya juga, lane keeping assist ya, lane keeping assist sistemnya juga. Dan gitu udah dapat auto high beam dan juga dapat adaptive driving beam. Jadi memang lengkap sekali ya fiturnya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih penasaran bisa lihat di sini, tapi paling enak kita langsung cobain aja ya. Yuk. Yes, sekarang saya udah ada di dalam Accord e-HEV RS, Honda Accord e-HEV RS yang sekarang sudah memiliki teknologi hybrid. Nah, biasanya kalau udah di dalam interior gini, saya bahas performa lalu rasa berkendara kan. Sekarang agak berbeda. Nih saya mau memberikan informasinya tuh dalam tahapan. Ada low speed, ada cruising, dan juga dynamic driving. Nah, kalau low speed teman-teman, sistem hybridnya Accord e-HEV RS itu nyala dalam mode listrik. Jadi benar-benar diam ya, benar-benar quiet. Kecuali kalau teman-teman nyalain mode charge nih. Kalau misalnya kita pay dulu dan kita tekan tombolnya dan mode charge. Nah, ini mesinnya nyala untuk mengisi baterai yang ada di bawah jok penumpang belakang. Sebagai info, baterai yang dimiliki Accord RS e-HEV itu kapasitasnya 1,03 kWh. Jadi dari pengecasannya itu cepet ya, nggak besar. Ya memang kalau misalnya ngeliat dari EV range-nya memang juga nggak jauh sih. Misalnya udah ngisi gitu ya, kita masukin ke auto, atau kalau misalnya teman-teman ada di perumahan gitu ya, bisa dimasukin ke EV mode nih teman-teman. Kita jalan aja. Nah, kita jalan. Nah, ini bener-bener motor listrik aja nih yang gerakin nih teman-teman. Bener-bener motor listrik ya aja yang gerakin mobilnya. Dan memang dia ada batasannya ya untuk EV mode ini. Misalnya kalau misalnya baterai udah mulai lemah gitu ya, udah mendekati L, mesin akan nyala dan mode si I-nya itu akan masuk kembali ke auto untuk mengisi baterai. Nah, di slow speed seperti ini, Accord e-HEV juga memiliki beberapa fitur tambahan, misalnya kayak auto cornering lamp yang memberikan cahaya ketika kita berbelok ya, itu pun ke kiri ataupun ke kanan. Dan gitu ada juga kamera 360 kalau misalnya teman-teman mau parkir. Dan ini
di sebelah sini di bagian kanan, stok kanan itu, kalau misalnya kita pencet tombolnya, itu ada Honda Land Watch. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek ada motor kah, atau misalnya ada obstacle kah di sisi blind spot sebelah kiri, itu bisa dilakukan pakai Honda Land Watch. Oke, sekarang kita memasuki ke cruising speed yang kecepatannya itu nggak terlalu kencang ya. Nah, ini baru EV mode-nya mati teman-teman karena battery low charge ya. Tapi kemarin saya coba EV mode-nya itu bisa sampai 50 km per jam. Wow, sampai tinggi ya. Nah, ketika mesin nyala, ini baterainya akan dicas dan juga mesin juga akan melakukan assisting menggerakkan roda depan. Dan mungkin teman-teman mulai bertanya nih, seperti apa spesifikasi dari Accord e-HEV, dari mesinnya dan juga dari motor listriknya. Mesinnya itu sama seperti CR-V e-HEV RS, yaitu 4 silinder 1993 cc iVTEC yang tenaganya itu 143 dk dan torsinya 179 Nm. Dan mesin tersebut itu dibantu oleh motor listrik yang tenaganya sampai 181 dk dan torsinya sampai 335 Nm. Wow, sangat bertenaga sekali. Kalau dipadukan itu dua-duanya, tenaganya sampai 204 dk. 207 PS atau 204 dk. Nanti akan kita bahas di dynamic driving ya soal performanya. Tapi yang menakjubkan dari tenaga besar tersebut adalah konsumsi bahan bakarnya yang sangat irit. Sangat-sangat irit. Di rute dalam kota, Accord e-HEV RS itu mencatatkan angka konsumsi 22,9 km per liter. Sebelumnya itu di 12-an ya yang mesin turbo. Sekarang dengan hybrid e-HEV itu 22,9 km per liter. Sudah di 20-an, ini memang irit banget sih. Irit banget. Itu di rute dalam kota. Memang hybrid itu kuatnya di dalam kota. Kenapa? Karena mesinnya itu tugasnya cuma ngecas doang for most of the time, dan tenaga yang disalurkan ke roda depan itu berasal dari motor listrik. Nah, bagaimana dengan rute tolnya? Kalau di rute tol, konsumsi BBM Accord e-HEV ini agak menarik ya. Kenapa? Karena umumnya hybrid itu punya kecenderungan memiliki mesin yang terus aktif ketika di jalan tol. Ya, si Accord e-HEV RS ini juga mesinnya nyala terus ketika di jalan, tetapi dia punya mode gitu ya, kayak karakteristik khusus gitu. Mode yang ketika kita cruisingnya tuh santai, motor listriknya justru yang menggerakkan roda. Jadi tiba-tiba mesinnya mati, terus dia langsung jadi EV mode. Nah, itu cukup beneficial di konsumsi BBM ya, yang menurut saya sih sangat menakjubkan. Di rute tol dengan kecepatan 90 km per jam, dia mencatatkan angka 24,6 km per liter. 24,6 km per liter. Wow. Di tol ya udah irit, lalu di dalam kotanya juga udah irit. Ya Accord e-HEV RS ini benar-benar untuk misalnya di bawah harian gitu, maupun di dalam kota ataupun diajak ke jarak jauh gitu ya di tol, wah ini sih oke banget gitu. Tapi ini adalah sebuah Honda, teman-teman. Honda itu dikenal sebagai mobil, atau misalnya pabrikan Jepang yang memiliki mobil yang asik untuk dikemudikan secara dinamis atau dynamic driving. Dan memang Accord e-HEV RS itu memiliki karakter tersebut ya. Dan ini kita masih di Icon, teman-teman. Itu dari segi handlingnya ini masih kerasa tajam, masih kerasa sangat Honda gitu ya. Bagaimana kalau kita masukin ke sport mode? Nah, ini kita udah di sport mode, teman-teman. Dia meningkatkan respons gas, dan juga dari setirnya, bobot setirnya juga kerasa lebih
kerasa lebih enak gitu ya, lebih berbobot gitu. Wow. Dan memang ketika gas teman-teman, mesin dan motor listriknya tuh bekerja secara paralel, bahkan bukan secara paralel lagi. Dia kalau saya rasa ya, deployment hybridnya tuh sama kayak qualification mode di F1 gitu. Jadi bener-bener kerja sama. Mesinnya, lalu motornya yang bertenaga, dan wow rasanya. Asiknya. Dan dengan paduan tenaga mesin dan motor listrik tersebut, Accord e-HEV RS bisa berakselerasi 0 ke 100 km per jam dalam waktu 7,2 detik saja. Ya, kencang sekali. Dan memang ketika dibejek, asiknya sudah asik dari apa ya, dari rasanya gitu ya, dari handlingnya juga sangat-sangat mendukung sih. Ini kita belokkan kencang lagi. Asik ya. Ini kalau teman-teman suka nyetir, Accord e-HEV RS itu adalah sedan Honda flagship yang mungkin akan dilirik sih. Soalnya gini, dari rasa setirnya, lalu dari suspensinya yang menurut saya bantingannya tuh sangat-sangat apa ya, moderat gitu ya, nggak keras banget tapi masih nyaman gitu ya, dan masih bisa memberikan handling yang baik gitu. Ini rasanya seperti apa ya, mobil Jerman gitu ya. Ini sedan Jerman apa sedan Jepang gitu. Kadang biasanya kalau sedan Jerman gitu ya, dia punya karakteristik bodinya yang rigid, tapi dengan suspensi yang kadang agak keras dan agak kurang nyaman. Ini adalah paduan kenyamanan Jepang dengan handlingnya Jerman. Ini sangat-sangat enak ini. Dan sangat seru dengan gas aja. Seru banget emang. Nah, kalau tadi itu dari dynamic driving-nya, nah sekarang ini adalah beberapa hal yang menurut saya cukup unik sih di experience berkendara di Accord e-HEV RS. Dia punya of course Honda Sensing, dan dia udah punya collision mitigation braking system yang memperingatkan kita kalau misalnya ada di depan itu ada kendaraan atau misalnya objek gitu ya. Dia akan mendeteksinya, dan dia akan memperingatkan kita dengan indikator yang ada di instrumen digital dan juga di head-up display. Dan gitu dia punya adaptive cruise control. Ini yang paling asik, saya coba gitu ya di tol kemarin. Itu dia sudah memiliki low speed follow, dan low speed follow-nya itu bekerja bahkan sampai di kecepatan yang menurut saya tuh udah mulai padat gitu ya, 13 km per jam gitu. Dan memang sangat efektif gitu kalau misalnya lumayan nyantai gitu ya. Tapi yang saya masih gatel itu adalah kenapa Honda Accord e-HEV itu punya lane watch aja, ya kamera aja gitu untuk melihat blind spot, sementara harusnya punya blind spot monitor. Jadi ya kiri kanan itu bisa kejaga. Nah, sekarang kita ada di akhir ulasannya dulu teman-teman, dan memang Honda Accord RS e-HEV ini lompatan ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dari segi akselerasi maupun dari konsumsi BBM, dia jadi jauh lebih baik. 0 ke 100 7,2 detik. Di rute dalam kota dan di rute tolnya juga udah lebih dari 20 km per liter ya. Itu wow. Mungkin kalau bisa saya bilang sekarang ya adalah hybrid, sistem hybrid, entah mau itu e-HEV ataupun punya Toyota ataupun punya siapapun lah. Ini mungkin bisa jadi appeal baru untuk konsumen yang sedang mikir, apakah aku mau beli sedan atau mau beli SUV gitu ya. Jadi dengan tambahan hybrid ini mungkin
nantinya ya sedan itu akan kembali appealing gitu kan. Cuma sayangnya adalah harganya. Harganya itu 960 juta, kembali 100 ribu. 959,9 juta, udah hampir 1 miliar. Ya oke, dia punya desain, dia punya rasa berkendara yang mirip-mirip seperti rivalnya yang Jerman ya. Tapi Honda harganya hampir 1 miliar. Mungkin konsumen bisa mikir lagi ya dari harganya. Ya, tapi misalnya kalau dia dapat insentif hybrid, mungkin akan menarik tuh harganya. Itu aja dari saya, jangan lupa like, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.